Persuit sendiri kamu ini. Kenduri Cinta, Kenduri Cinta Maia Jakarta 6 Maret 2026. Kita udah berapa kali? 2 kali bos, gini wis tebel. Wong well gini bos, gini wong top, kono wong beng-beng. Coki-coki. Oh, wah, peteng banget. Gak ngerungokne. Ini iki aku nek iso ngerungok. Ya kanjenge gak yo. Biasanya nek Mas Doni. Loh, udan, situasi baru udan bos. Oh, tim bengi-bengi. Lurus terus bos. Kenduri Cinta Taman Ismail Marzuki tim hari Jumat tanggal 6 Maret 2026. Oke bos. Mengenal dan mengetahui tentang batasan-batasan. Hari ini kita berpuasa, apa yang kita lakukan? Aku sebenarnya nggak paham pembahasanmu tadi. Opo, bingung, tapi coba tak sambung-sambung ke. Karena tema hari ini adalah ngomong tentang puasa. Dan saya teringat satu kalimat. Kalau nggak salah konsep atau konsepnya. Kalau quote persisnya nggak ada, tapi konsep perspektivisme dari si Nietzsche. Dia mengatakan bahwa salah satu kebutaan yang paling berbahaya adalah merasa bahwa perspektifmu adalah satu-satunya kenyataan dunia. Jadi sehingga sepertinya penting untuk membahas puasa dari berbagai perspektif. Nggak cuma buat, tapi why di level yang berbeda. Yang paling sederhana, kita mulai dari awal dulu tadi. Kalau enak, nggak mungkin diwajibkan, mesti tok lakoni diri. Jadi kalau nggak enak pasti diwajibkan. Tapi kenapa harus diwajibkan? Ada beberapa kalimat juga yang ada beberapa konsep yang menjelaskan. Kita mulai dari yang paling simpel nanti sampai yang mengerti. Tapi penting karena kita perlu melihat beberapa perspektif. Ada kalimat yang mengatakan begini. Ini dari Simbah juga, mungkin nggak di panggung. Aku ada privilege untuk bisa ngobrol sambil ngopi pagi. Enggak, aku lali, itu pernah diobrolkan di panggung atau tidak. Karena salah satu konsep yang penting itu sudah dilakukan oleh Simbah. Puasa itu tidak melakukan apa yang seharusnya menjadi hak kita. Ada konsep itu. Kudune kita punya hak, tapi menahan diri tidak melakukan. Jadi itu menjelaskan kemudian kenapa poso neng Jowo itu macam-macam. Poso api geni, hak melihatnya cahaya dihilangkan. Poso rawat, hak untuk makan macam-macam dihilangkan. Jadi macam-macam poso ini intinya adalah aku punya hak, tapi tidak aku ambil. Mungkin ini juga bisa menjelaskan kalimat ketika ada konsep Tuhan pun berpuasa. Dia berhak. Yus, jagat raya berhak dia apa-apain. Tapi kok kue urip itu kan haknya nggak diambil. Jadi konsep itu bisa kita ambil dari satu perspektif bahwa puasa adalah mengambil melakukan yang tidak kita sukai, tapi tidak melakukan yang kita sukai. Anda pernah dengar cerita Syekh Belabelu? Gimana dia berpuasa dengan cara makan terus-menerus tanpa henti. Kok aneh? Karena dia suka puasa. Jadi puasanya adalah makan. Wih, aneh. Kalau tadi kita kan masuk ke perspektif yang lain kedua, tapi saya tak ingin menjawab dulu. Kepada semua pertanyaanmu, bagaimana kita bertahan, jawabannya ultimate. Kalau kamu mati, gak perlu ada yang mempertahankan. Oke ya, jadi itu ultimate pertahanan.
Nek ra pengen ngelih ya rasa urip, ra pengen adus rasa urip, ra pengen bayar utang rasa urip. Penak banget tau jawaban semua masalah itu. Bahwa gelem nglakoni apa ora iki tergantung sepiro posomu kan. Oke. Ada perspektif lain tentang berpuasa itu. Melihatnya begini. Puasa adalah tempat untuk kita tidak terpengaruh pada dorongan dunia, tapi agar kita bisa melihat apa sebenarnya yang dibalik. Agak bingung ya? Kalau kamu masih terganggu sama lapar sama tidak lapar, kamu akan kehilangan kesempatan melihat pesawat lewat misalnya. Karena dorongan yang paling kuat dalam manusia adalah dorongan biologis. Kalau kita bisa mensupres dorongan biologis, kita akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dunia kita tidak lagi menahan hawa nafsu, nggak ada urusannya itu. Kita hanya menghilangkan dorongan yang bawaan lain. Terus segala macam. Sehingga ada orang yang, ini menjelaskan kenapa ada orang kemudian arahnya menghilangkan semua hawa nafsu. Karena yang ingin dilihat adalah dunia yang sebenarnya. Dia tidak hidup itu untuk memenuhi apa keinginan diri, tapi dia hidup itu untuk mencoba berkomunikasi. Karena ada dua pandangan utama terhadap dunia. Dunia itu adalah tempat di mana kamu hidup, dan pandangan yang berbeda adalah dunia itu hanyalah alat komunikasi kepada pembuat. Paham nggak apa perspektif ini? Sehingga ini melihat dunia jadi sama sekali berbeda. Karena kalau ini tadi Mas Karim ngomong kita kalah terus, kok sedih terus tau. Orang yang menganggap yang mengalami hidup di dunia sebagai tempat hidup dan berpengalaman akan punya perspektif menang kalah. Tapi ketika dia melihat dunia adalah tempat berinteraksi dengan Tuhan, dia merasa kalah itu, dia sedang berkomunikasi, ternyata Tuhan lagi kangen dipanggil untuk maha menyabarkan. Sifat Tuhan mana yang pengen dipanggil? Oh, kita lagi banyak utang, Tuhan maha kaya lagi pengen dipanggil. Bukan kita memohon untuk kehidupan kita, tapi urusan komunikasinya. Alam ini sedang ngapain sih di luar diri kita? Tuhan sedang komunikasi kita apa sih? Mungkin nggak mudah dipahami, tapi itu perspektif yang nggak harus paham sekarang. Karena kita terbiasa hidup di dunia dengan wadah. Sehingga kita, dan naluri mempertahankan hidup itu naluri bawaan lain, termasuk makan minum itu naluri. Tapi ada posisi makom tertentu yang melihat bahwa ini cuma jembatan untuk komunikasi. Komunikasi nggak harus pakai mulut, komunikasi nggak harus pakai bahasa, komunikasi nggak harus pakai signal, tapi semua alam semesta ini cuma interface untuk komunikasi dengan yang maha. Lagi salah satu dulur ini, kira amin. Nek, jenengan pernah dengar ilmu laduni dan segala macam. Kuncinya sebenarnya ada di situ. Karena pada semua pengalaman, semua kejadian, dia tidak lagi mengalami dirinya yang sedang diancam. Dia sedang mengalami alam semesta dan Tuhan sedang mengajarkan dirinya. Jadi ilmunya datang langsung dari Tuhan. Kenapa? Karena setiap kejadian di luar adalah Tuhan sedang komunikasi dengan dirinya. Bahkan kucing tidur di sini, ini ada alat komunikasi. Kenapa kucing tidur nyaman di depan kayak gitu itu? Pantatnya di hadapan ke Mas Karim. Kenapa? Itu komunikasi macam apa itu misalnya? Pantat kucing, gue gak merhatiin tadi. Aku merhatiin komunikasi apa ini? Kenapa pantatnya diarahkan ke sana? Kan gitu itu. Tapi paham maksud saya? Ini standpoint di dunia. Karena kalau kamu dirimu itu pasti punya musuh. Kalau kamu keluargamu punya tetangga. Kalau kamu bagian dari identitas kampung, kamu punya musuh kampung lain. Apalagi kalau kamu partai. Kalau pemilihan berikutnya kesempatan menangnya berkurang, musuhnya langsung banyak kemudian. Kan gitu. Artinya ada yang tidak mengidentifikasi, itu hijab-hijab yang dilepaskan. Jadi puasa adalah salah satu cara untuk melepaskan hijab yang paling dasar, yaitu ketergantungan pada hidup. Karena itu naluri ya. Apa hidup salah? Enggak. Makan tuh ada. Hewan makan, manusia makan. Bedanya apa? Bedanya kan niatnya.
pemahamanmu terhadap makan itu. Apakah makan untuk melampiaskan ataukah makan untuk bertahan tidak mati, ataukah agar kesempatan berkomunikasi itu dengan Tuhan lebih lama? Itu beda, pada level yang berbeda semua. Jadi ada satu yang personal, sangat personal, semua tentang aku, ego tentang aku. Ada lagi ada penindasan aku yang ditindas, dibohongi aku yang dibohongi. Ada lagi yang, oh Tuhan lagi komunikasi apa ya? Saya diberi kesempatan untuk apa ya? Saya diberi kesempatan untuk berbuat, berpikir, atau gimana? Karena dia punya pemahaman bahwa kalau hidup aja tidak tidak abadi, artinya dia punya spesifik pelajaran yang perlu dijalankan pada kurikulum dari lahir sampai mati. Gimana kita bisa mendapatkan kurikulumnya itu? Bisa kita belajar dari orang lain, bisa juga mengambil air musawas, mengambil air langsung yang dari langit. Apa itu? Semua yang kita alami di luar adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Gimana caranya kemudian agar kita lebih tajam di situ, menekan yang ada dalam diri. Urip iki ming apa sih drama iki ming yang penting adalah isinya dan pengalamannya, bukan kendaraannya. Dia menyadari kendaraannya itu dan menyadari isi. Itu ada perspektif lain tentang puasa itu. Ada perspektif lagi, satu lagi. Akeh ya, isu akeh banget. Nek cak nek ngarang kita. Jadi orang-orang ini, tapi paham ya perspektif itu, dan levelnya berbeda dan tidak ada yang salah satu. Karena at least kalau kita dapat pelajaran apapun udah bagus lah. Yang ketiga, kalau ada yang nggak ada yang nyuruh, kira-kira mau puasa? Pertanyaannya kemudian, kenapa kamu mau puasa? Karena disuruh sama Tuhan. Pertanyaan pada pola yang sama. Berapa kali dalam hidupmu kamu melakukan sesuatu karena sesuatu yang lebih besar dari dirimu? Cah jomblo, angel mikiri. Siapa yang lebih besar dari saya? Mungkin keluarga. Seorang bapak lebih ngalami itu banyak. Dia rela tidak makan untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu anak dan keluarganya. Jadi apa yang kamu lakukan? Itu dasarnya dari mana? Sama-sama cuci muka, yang satu meniatkan wudhu. Lihat, hampir semua niat dalam Islam itu pasti ada lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Ta'aruf aja kan, aku kawin karena Allah Ta'ala. Bener-bener tapi kan niatnya kan kayak gitu tuh. Niatnya ada insight loh, kenapa niatnya? Karena Allah Ta'ala. Karena kita melakukan sesuatu untuk sesuatu yang lebih besar daripada kita. Apakah puasa enak? Gak enak. Tapi untuk sesuatu yang lebih besar, kita tahu why kita melakukan. Jadi melakukan sesuatu yang tidak kita suka pun kita lakukan karena ada sesuatu yang lebih besar yang kita bela.